Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Ana Yuni Persita Melin Uwak dengan NIM 2024-720047 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kedudukan kurikulum di sekolah dasar. Sebelum kita mulai, izinkan saya membaca anggota kelompok kami. Yohanes Alberto Kaka, Rosalia Nadia Lete, Paulina Kurnia, Maria Elfrida Bria, Maria Anita Nahak, Petronella Januria Una, Marta Vina Ratuani, Kristiani Billy, Angela Merici Harmi, Febrianus Anggur, Maria Pretisilia Sundari Fernandes. Tanpa membuang waktu lebih lama, kepada pemateri saya persilakan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rancangan pembelajaran yang disusun secara terarah untuk mendukung proses pendidikan. Di dalamnya terdapat tujuan, materi, metode, dan penilaian yang saling berkaitan. Kurikulum digunakan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah. Berikutnya, kedudukan kurikulum di sekolah dasar. Kurikulum memiliki posisi yang sangat penting di sekolah dasar karena menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum membantu menentukan arah pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, serta menjadi landasan dalam penyusunan materi dan penilaian. Berikutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam mengajar dan mengolah kegiatan belajar di kelas. Selain itu, kurikulum juga mengatur bagaimana proses pembelajaran berlangsung serta menjadi dasar dalam menilai hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Baik, yang berikutnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan dalam proses pembelajaran dengan menetapkan siswa sebagai pusatnya. Kurikulum ini tujuan untuk mengembangkan potensi masing-masing siswa serta menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pembentukan karakter. Pembelajaran lebih fokus pada kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa, sehingga setiap siswa bisa berkembang sesuai potensinya. Yang kedua, pembelajaran diferensiasi. Guru menyesuaikan metode, materi, dan penilaian berdasarkan tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, fokus pada materi esensial. Materi yang diajar tidak perlu banyak, tetapi lebih menekan pada konsep penting yang benar-benar dibutuhkan siswa. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek atau P5. Siswa belajar melalui kegiatan proyek yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, serta melatih kerjasama dan kreativitas. Yang berikut, tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bertujuan meningkatkan kemampuan siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan maupun keterampilan. Selain itu, kurikulum ini juga mendorong kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Berikut tujuan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, mengembangkan kompetensi siswa. Kurikulum ini fokus pada pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan maupun keterampilan, memastikan mereka siap menghadapi tantangan masa depan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis. Siswa didorong untuk berpikir kreatif, analitis, dan kritis dalam memecahkan masalah, bukan hanya menghafal materi. Yang ketiga, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Pendidikan karakter menjadi inti, membentuk siswa menjadi warga negara yang berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang berikutnya adalah pengertian P5. P5 adalah kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan memperkuat profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan ini, siswa belajar secara langsung untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut tujuan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pembelajaran Pancasila.
meliputi 1. Menanamkan nilai karakter Pancasila. 2. Membentuk siswa agar memiliki sikap sesuai nilai-nilai Pancasila seperti beriman, gotong royong, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan soft skill. 4. Melatih keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, kreativitas, dan kepemimpinan. 5. Mendorong pembelajaran kontekstual. 6. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga siswa lebih mudah memahami dan menerapkan ilmu. 7. Meningkatkan kreativitas siswa. 8. Membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran melalui kegiatan proyek yang melibatkan mereka secara langsung. 9. Membentuk karakter mandiri dan kreatif. 10. Membiasakan siswa untuk berpikir mandiri, menemukan solusi, dan menghasilkan karya. Langkah mendesain P5. Langkah-langkah mendesain P5 yaitu: 1. Menentukan tema yang sesuai dengan kondisi sekolah. 2. Menyusun tujuan pembelajaran. 3. Merancang kegiatan atau proyek. 4. Melaksanakan kegiatan. 5. Melakukan evaluasi hasil proyek. Selanjutnya contoh P5 di sekolah dasar. Contoh penerapan P5 di sekolah dasar adalah tema gaya hidup berkelanjutan, di mana siswa diajak mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Kegiatan ini menghasilkan produk kreatif sekaligus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Kurikulum Merdeka. Guru dalam kurikulum Merdeka tidak lagi hanya berperan sebagai penyampaian materi, tapi menjadi fasilitator, pembimbing, pengarah, dan penggerak belajar siswa. Guru diberi kebebasan untuk menyelesaikan pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, kemampuan, dan karakter peserta didik. Adapun profil lulusan dalam kurikulum Merdeka terdiri dari 8 dimensi, yaitu: pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. Yang 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. 7. Sehat. 8. Berkarakter. Dimensi ini menjadi tujuan utama dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter yang baik. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Kurikulum menjadi pedoman utama dalam pembelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka membuat pembelajaran lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, sedangkan P5 membantu membentuk karakter dan keterampilan siswa agar lebih siap dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Kurikulum Merdeka juga mendorong pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, serta membantu membentuk karakter siswa melalui kegiatan P5. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.